Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renata Rifana Kurnia Putri dengan area NIM 20117. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan penggunaan pinjaman hard. Hard itu berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Nah, akad hard ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Nah, akad hard ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama akad hard yang terdiri sendiri untuk tujuan sosial. Nah, yang kedua yaitu ada akad hard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muawadah. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada ketentuan syar'i. Nah, ketentuan syar'i ini mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjamannya yang baik atau menafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis Ibnu Hibban, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka ia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Lalu untuk hadis riwayat Bukhari, berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang terbaik adalah yang paling dalam mengembalikan utang. Lalu rukun transaksi. Rukun transaksi hard ini terdiri dari yang pertama transaktor, yaitu pihak pemberi dan penerima pinjaman. Nah, objek hard itu dana atau uang yang dipinjam. Nah, ijab dan qabul itu kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jika ketiga rukun ini terpenuhi, maka akad hard sah menurut syariah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pengawasan syariah. Nah, DPS ini atau Dewan Pengawas Syariah ini menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pinjaman hard sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tugas-tugas DPS ini meliputi yang pertama yaitu ada meneliti apakah pembiayaan hard berdasarkan prinsip syariah dan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua yaitu ada menilai kemampuan nasabah agar tidak terbebani dalam pembayaran. Yang ketiga ada memastikan bank memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Yang keempat ada mengawasi bahwa sanksi bagi nasabah lalai bukan bentuk tambahan bunga tapi diarahkan ke dana sosial. Yang kelima yaitu mengawasi bahwa dana hard yang digunakan untuk pembiayaan tidak berasal dari modal berbunga, melainkan dari dana sosial atau kebijakan. Lalu untuk alur transaksi pinjaman hard yaitu yang pertama bank syariah pemberi pinjaman hard yaitu seleksi dan akad hard. Lalu yang kedua menyerahkan dana hard ke nasabah penerima pinjaman hard. Lalu nasabah penerima pinjaman hard ini mengembalikan dana hard sebesar yang dipinjam. Selanjutnya yaitu ada teknis perhitungan pinjaman hard. Nah, untuk contoh soalnya yaitu Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema hard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Nah, pinjaman hard ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Nah, untuk teknis perhitungannya yaitu jumlah pinjaman yaitu sebesar 1 juta, untuk lama pinjamannya yaitu 4 bulan dan biaya administrasinya terkena 10.000. Nah, yang pertama itu ada perhitungan angsuran per bulan, yaitu angsuran untuk rumusnya sendiri yaitu angsuran per bulan sama dengan total piutang bersih per jumlah bulan pelunasan. Jadi untuk angsuran per bulannya yaitu sebesar 1 juta dan untuk jumlah bulan pelunasannya yaitu 4 bulan. Nah, jadi angsuran per bulannya itu hasilnya sebesar 250.000. Nah, yang selanjutnya yaitu yang B, perhitungan biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini sama dengan N persen kali besar pinjaman. Nah, untuk N persennya tadi yaitu 1% dikali dengan 1 juta. Nah, untuk hasilnya yaitu 10.000. Nah, yang kedua yaitu ada penjurnalan transaksi pinjaman hard. Untuk soal yang pertama yaitu pada saat akad disepakati,
Nah, yang pertama transaksi penyerahan dana pinjaman hard kepada nasabah, yang kedua transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman. Nah, untuk contoh soalnya yaitu pada tanggal 20 Agustus 2022, Bank Syariah menyetujui pinjaman hard Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman hard. Nah, berikut untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 bulan 8, debitnya pinjaman hard sebesar 1 juta, untuk kreditnya yaitu rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 1 juta. Nah, lalu debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 10.000 dan kredit pendapatan administrasinya sebesar 10.000. Nah, yang selanjutnya yaitu saat pembayaran angsuran. Nah, pengakuan angsuran ini dilakukan pada saat Bank Syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman hard pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran. Jadi Bank Syariah ini dihadapkan pada 3 macam situasi, yaitu yang pertama ada terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Nah, apabila pada tanggal 20 September 20 XA, tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebit rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman hard itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 20 bulan 9 itu debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 250.000. Nah, untuk kredit pinjaman hardnya sebesar 250.000. Nah, yang kedua yaitu tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Nah, jadi apabila pada tanggal 20 Oktober 20 XA tanggal jatuh tempo angsuran kedua tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran, maka pada tanggal 5 November 20 XA Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening itu sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November yaitu sebagai berikut. Untuk tanggal 20 bulan 10 yaitu debitnya pinjaman hard jatuh tempo sebesar 250.000. Untuk kredit pinjaman hardnya yaitu sebesar 250.000. Nah, untuk tanggal 5 bulan 11 yaitu debitnya rekening nasabah Bapak Hartanto yaitu sebesar 250.000. Nah, untuk kredit pinjaman hard jatuh tempo yaitu sebesar 250.000. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat dana terbatas sehingga hanya mendebit sebagian dari jumlah angsuran, yaitu apabila pada tanggal 20 November 20 XA tanggal jatuh tempo angsuran ketiga itu terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah dapat mendebit sebesar 150.000, pendebit berikut baru dapat dilakukan pada Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Nah, jurnal atas transaksinya itu 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk saat penerima imbalannya juga sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya yaitu pembentukan cadangan kerugian pinjaman hard. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007 Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu untuk membayar cicilan terakhirnya. Nah, untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman hard dengan jurnal sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya itu debit kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman hard debitnya sebesar 250.000. Untuk kreditnya yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman hard yaitu kreditnya sebesar 250.000. Nah, untuk penyajian pinjaman hardnya yaitu berdasarkan PAPSI 2013 H72 disebutkan bahwa pinjaman hard yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman hard. Nah, yang kedua yaitu cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman hard disajikan sebagai pos lawan atau kontra akal pinjaman hard. Lalu untuk kesimpulannya yaitu pinjaman hard merupakan akad pinjam-meminjam uang dalam prinsip syariah di mana peminjam harus mengembalikan dana sesuai jumlah yang diterima tanpa tabungan bunga. Tujuannya bersifat sosial untuk membantu yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan. Bank Syariah dapat mengenakan biaya administrasi sepenuhnya dan wajib memberi keringanan bagi nasabah yang sulit membayar. Akad ini menekankan keadilan, tanggung jawab, dan